Selamat pagi, nama saya Alfian Ardiana Putra, saya VP Human Capital di Bumidaya Plaza. Jadi berkaitan dengan skill HR di era yang sekarang, saya pikir pertama adalah problem solving yang itu memang sudah menjadi standar di global, saya kira ya, ke depan untuk perlu dikuasai oleh level manajerial di perusahaan manapun itu berada, karena sekali lagi tantangan ke depan itu tidak hanya tantangan berkaitan dengan bisnis semata, tetapi juga terkait dengan managing people. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk ke depan. Teguh Junanto dari PT Krakatau Tirta Industri. Saya di sini sebagai kepala divisi HC dan Umum. Menurut saya sih di 2020 ini yang cukup menjadi concern kita di perusahaan lebih ke kompetensi terhadap beberapa upgrading teknologi yang kami ini perusahaan air. Ada beberapa teknologi yang perlu kita kembangkan untuk ekspansi. Nah, itu membutuhkan kompetensi tambahan bagi personel kita di perusahaan. Jadi bagi kami di 2020 ini justru kompetensi tentang teknologi yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Ditya Permana Putra atau bisa dipanggil Indra. Saya dari PT Asuransi BRI Life, bagian Human Resource Development atau HRD, di bagian rekrutmen dan pekerja kontrak. Oke, untuk skill atau kemampuan yang sangat diperlukan untuk talent di tahun 2020 ini pasti lebih ke kreasi, inovasi, dan semangat untuk bisa berpikir out of the box. Karena di era yang disruption atau era yang sangat berubah dengan cepat, maka skill-skill kreasi atau ide-ide yang mumpuni, yang bisa berpikir out of the box, itu yang paling sedang banyak dicari oleh human capital di perusahaan-perusahaan, khususnya di tahun 2020 dan seterusnya. Itu saja sih mungkin yang paling dicari untuk di tahun ini, skill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya VJ dari PT BFA Finance Indonesia Tbk. Menurut saya di era transformation digital ini, skill yang dibutuhkan oleh semua karyawan di perusahaan yang memang saat ini sedang melakukan transformasi adalah kemampuan mereka untuk bisa beradaptasi dengan cepat, agility, dan bagaimana dia bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dengan cepat. Sedangkan kompetensi yang dibutuhkan adalah bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi situasi yang perubahan dengan sangat cepat. Speedness dari masing-masing karyawan sangat dibutuhkan. Ke depan menurut kami untuk SDM itu memang harus melalui internet dan lain-lain, kalau tidak kita akan ketinggalan zaman. Untuk itu kami saat ini sangat usahakan terutama pada kami sendiri ke depannya betul-betul harus siap, kalau tidak akan kami ketinggalan apa yang saat ini dilaksanakan oleh SDM saat ini. Pertama-tama, kalau menurut hemat kami, SDM yang ada saat ini di Indonesia betul-betul harus mempelajari dan bagaimana cara berinteraksi antara human capital dengan yang lain-lain. Dan untuk itu betul-betul harus siap, dan siapnya itu harus siap pakai dan tidak harus belajar dari nol. Bisa dari nol, tapi mereka sudah memahami tentang fungsi pokok masing-masing tugasnya. Mungkin itu aja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merdeka. Halo, nama saya Erlina. Saya direktur di PT Lotus Lestari Raya. Untuk skill terpenting bagi SDM di tahun 2020 menurut saya adalah creativity. Karena dunia kan itu ya, maksudnya dunia akan terus berubah, dan skill yang penting adalah creativity, karena dari kreativitas itu sendiri itu akan menuntut kita untuk tetap bisa keep up dengan perubahan itu sendiri. Untuk talent-talent sekarang ya, SDM di tahun 2020 ini harus tetap mengikuti perkembangan teknologi sih, karena
tidak bisa dipungkiri kalau misalnya teknologi akan tetap terus berubah dan akan tetap terus bertambah canggih gitu. Dan kita sendiri juga harus tetap terus belajar, tetap terus harus update istilahnya dengan perkembangan teknologi yang baru.